kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Pembacaan Alkitab diambil dari Kejadian 33 ayat 1 sampai 17. Kejadian 33 ayat 1 sampai 17. Yakub pun melayangkan pandangannya. Lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangislah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangannya. Dilihatlah perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang beserta engkau itu?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini." Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel, dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, "Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, "Untuk mendapat kasih tuanku." Tetapi kata Esau, "Aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu." Tetapi kata Yakub, "Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tangan-Mu. Karena ia memang melihat muka-Mu dan Allah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan Engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini, yang telah kubawa kepadamu. Sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku juga mempunyai segala-galanya." Lalu dibujuk-bujuknyalah Esau sehingga diterimanya. Kata Esau, "Baiklah kita berangkat berjalan terus, aku akan menyertai engkau." Tetapi aku berkata kepadanya, "Tuanku maklum, bahwa anak-anak ini masih kurang kuat, dan bahwa beserta aku ada kambing, domba, dan lembu, sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru 1 hari saja, maka seluruh kumpulan bintang itu akan mati. Biarlah kiranya tuanku berjalan lebih dahulu dari hamba-Mu ini, dan aku mau dengan berhati-hati beringut maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku, dan menurut langkah anak-anak sampai aku tiba pada tuanku di Seir." Lalu kata Esau, "Kalau begitu, baiklah kutinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku." Tetapi aku berkata, "Tidak usah demikian, biarlah aku yang mendapat kasih tuanku saja." Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi aku berangkat ke Sukot, lalu mendirikan rumah, dan untuk ternaknya dibuat gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Bapak Ibu yang terkasih, renungan hari ini diberi tema Pintu Rekonsiliasi. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Ini adalah nas dari renungan kita hari ini
yang terambil dari Kejadian 33 ayat yang keempat. Bapak Ibu yang terkasih, sampai mati pun saya tidak akan pernah memaafkannya. Kesalahannya besar sekali, Pak Wibi, dan tidak ada yang bisa menghapus itu. Kalimat-kalimat ini mengalir dari bibir seorang klien konseling saya dengan getar emosi yang luar biasa. Mendengar penuturannya yang panjang lebar, saya bisa memahami betapa dalam lukanya. Namun, tidak seharusnya pintu rekonsiliasi tertutup untuk selamanya, bukan? Esau pernah berniat membunuh Yakub, saudara kandungnya sendiri. Kesalahan Yakub memang sangat besar. Ia merebut hak kesulungan dari Esau dengan cara yang sangat licik. Akibatnya ia harus hidup sebagai pelarian demi menghindari Esau yang berniat untuk membunuhnya. Namun Alkitab mencatat juga bagaimana dua saudara kandung ini akhirnya melakukan rekonsiliasi. Yakub menyadari kesalahannya, kemudian memohon pengampunan dari Esau dengan sujud ke tanah sampai 7 kali hingga dekat kakaknya itu. Esau pun berlari untuk mendapatkan Yakub, lalu mendekap, memeluk leher, dan mencium Yakub. Rangkaian kata kerja itu menunjukkan kerinduan Esau yang mendalam terhadap Yakub. Luka lama telah sembuh, rekonsiliasi pun terjadi. Bapak Ibu, tidak boleh ada permusuhan yang abadi di dunia ini. Orang bisa dan akan berubah, begitu pula diri kita. Terluka adalah bagian dari proses hidup dan bertumbuh. Tidak seharusnya membuat kita menutup pintu rekonsiliasi untuk selamanya. Amin. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami kembali bersyukur atas firman-Mu yang baru saja kami dengar lewat renungan. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi pedoman di setiap kehidupan kami. Dan ajari kami Tuhan untuk kami boleh menjadi firman yang hidup, untuk kami boleh menjadi berkat, dan kami boleh mengasihi akan sesama kami. Saat ini Bapa, kami berdoa untuk pergumulan demi pergumulan, untuk jemaat-Mu di GKI Perumnas ataupun Bajem Kota Bumi. Bapa, banyak sekali Tuhan pergumulan hidup daripada kami, terutama Tuhan dalam menghadapi begitu pandemi Omikron virus yang cukup panjang. Bapa, kami saat ini Tuhan memohon Tuhan beri kesabaran kami untuk setiap jemaat-Mu yang hingga saat ini masih terkena dampak daripada pandemi yang begitu panjang. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap jemaat-Mu sedang sakit, terutama Tuhan yang mungkin dalam perawatan di rumah sakit, ataupun perawatan di rumah, ataupun yang sakit menahun Tuhan, yang saat ini sedang pengobatan ataupun terapi yang begitu panjang. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini terkena corona dalam isolasi mandiri. Bapa, Engkau dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Saat ini kami mohon Tuhan jamahan daripada kuat kuasa-Mu Bapa, supaya saudara kami yang sedang sakit ini boleh Engkau jamah, Engkau sembuhkan,
Dan terlebih Tuhan, Engkau hibur hatinya Bapa, supaya mereka juga boleh tetap bersyukur apapun yang ia hadapin dalam sakit penyakitnya. Engkau juga beri kekuatan dan kesabaran Tuhan untuk tiap keluarga yang mendampinginya. Biar Engkau terus Tuhan yang memberi kuat untuk mereka juga tetap sehat di dalam merawat anggota keluarganya yang sakit. Bapa dalam surga, saat ini kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang punya cita-cita dan harapan. Biar Engkau sendiri Tuhan yang memberkatinya apa yang ia cita-citakan, apa yang ia harapkan. Terutama Tuhan untuk tiap orang Bapa yang saat ini juga merindukan keturunan, merindukan kasih sayang daripada orang lain. Engkau sendiri Tuhan yang mau hadir. Engkau sendiri Tuhan yang akan menjawab setiap doa-doa mereka. Kami berdoa untuk setiap pasangan muda Bapa yang hingga saat ini mungkin masih ada konflik dalam rumah tangganya Bapa oleh karena dampak dari pandemi yang begitu panjang. Bapa, Engkau yang harus memberkati setiap pasangan muda ini Bapa, supaya mereka boleh bersabar, supaya mereka boleh ingat akan firman Tuhan terus Bapa, sehingga mereka juga boleh menerima apa yang menjadi keputusan dari Engkau, dan ajari mereka Tuhan untuk mereka juga boleh bersyukur apa yang saat ini ya hadapin Bapa. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk setiap pasangan muda-mudi yang mungkin sedang menantikan pasangan hidupnya Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang menghadirkan Tuhan di mana tulang rusuk mereka berada Tuhan. Engkau pertemukan Tuhan supaya indah pada waktunya. Engkau berkati, Engkau beri kesabarannya. Kami berdoa juga Tuhan untuk pendidikan daripada anak-anak kami Bapa, tingkat TK, SD, SMP, bahkan perguruan tinggi. Bapa, walaupun saat ini masih dalam PJJ Tuhan, biar Engkau sendiri Tuhan memberi hikmat untuk anak-anak kami dalam pendidikannya, agar mereka juga Engkau bekali Tuhan ilmu, kesabaran Tuhan dalam menghadapi pelajarannya. Begitu juga setiap orang tua Tuhan yang mendampinginya. Engkau juga Tuhan yang memberkatinya. Bapa, Engkau beri kesabaran, Engkau beri kekuatan Bapa dalam menghadapi pendidikan daripada anak-anaknya. Saat ini Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk setiap orang Bapa yang hingga saat ini mencari pekerjaan Bapa, yang saat ini mungkin sedang membangun usaha. Biar Engkau sendiri Tuhan memberkati Tuhan, Engkau buka jalan untuk mereka juga boleh mendapatkan pekerjaan yang layak, dan supaya mereka juga boleh mencukupi Bapa untuk perekonomian keluarganya hari lepas hari. Engkau juga memberkati setiap jemaat-Mu yang ingin membuka bisnis ataupun usaha baru. Engkau berkati Tuhan apa yang dia inginkan. Bapa dalam surga, masih banyak Tuhan doa yang ingin kami panjatkan, tapi kami yakin dan percaya Engkau lebih mendengar Tuhan sebelum kami mengucapkannya. Biarlah doa yang kurang sempurna ini kami pohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja. Bagimu segala hormat dan pujian Bapa yang baik. Kami mengucap syukur atas kebaikan dan cinta kasih-Mu yang sudah kami nikmati. Pagi hari ini kami membawa doa-doa kami di hadapan-Mu Bapa. Kami berdoa buat semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan, agar kami tetap setia, tetap memberikan hati kami untuk selalu melayani-Mu. Dan semua kami lakukan hanya untuk kemuliaan-Mu, dan jauhkan kami dari segala kesombongan, dan sembunyikan kami di belakang salib. Dan hanya kemuliaan-Mu yang nampak di hadapan seluruh jemaat-jemaat-Mu. Kami juga berdoa untuk semua program-program kerja yang sudah kami buat di gereja. Biarlah semua itu berdampak bagi anak-anak-Mu,
juga bagi orang-orang sekitar kami, bahkan bagi semua orang yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk ibadah yang kami jalankan saat ini, baik itu onsite atau online. Biarlah semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan setiap anak-anak-Mu yang menjalankan ibadah dimanapun mereka berada, bisa diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami yakin dapat saya Tuhan mendengar dan menjawab setiap doa-doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa di surga yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kini kami kembali datang ya Tuhan, memohon kepada-Mu pertolongan bagi bangsa dan negara kami Yesus, yang pada saat ini sedang menangani situasi karena pandemi COVID. Berkatilah para pemimpin bangsa kami, berkatilah, berilah mereka kekuatan dalam memimpin negeri ini. Kami berdoa untuk para menteri, para kabinet, jajaran TNI, Polri, aparatur sipil negara, dan aparatur penegak hukum. Biarlah mereka bersinergi membangun bangsa dan menjaga bangsa ini melalui peraturan perundang-undangan. Kami sungguh berharap ya Tuhan, bangsa kami lekas pulih seperti sedia kala, sehingga kami sebagai rakyat bangsa boleh selalu mengandalkan kekuatan yang dari Engkau. Berkati juga Presiden, Wakil Presiden yang boleh diamanatkan oleh undang-undang sebagai pemimpin kami. Berilah mereka kesabaran, berilah mereka kekuatan dan kearifan dalam memimpin. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan memohon kepada-Mu. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama